Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan warga di Kota Bogor keracunan makanan acara haul. 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Pengendara motor tewas di tempat usai terlibat tabrakan ala adu banteng di Pangandaran. Pendaftaran murid baru di Sumedang terkendala jaringan internet sehingga orang tua sulit mendaftarkan anaknya. Puluhan warga kampung Babakan di Kota Bogor keracunan usai menyantap makanan dari acara haul salah satu warga. Pada Senin malam, seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Polisi telah mengambil sampel makanan untuk diselidiki. Acara haul seorang warga di kampung Babakan Kota Bogor berakhir duka Senin malam. Salah satu warga berusia 34 tahun meninggal dunia usai menyantap makanan dari acara haul. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Selain jatuh korban jiwa, sebanyak 70 warga juga mengalami keracunan dan masih dirawat di sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Mereka rata-rata mengalami mual, pusing, dan demam. Polisi bersama Dinas Kesehatan Kota Bogor langsung turun tangan. Selain meminta keterangan penyelenggara haul, polisi juga mengambil sampel makanan yang diduga pemicu warga keracunan. Untuk menginvestigasi, kemudian kita mencari sampel makanan untuk kita periksa. Kita akan rujuk ke PPLK Jakarta. Kemudian juga dari spesimennya, apakah itu muntahan atau mungkin feses atau lainnya. Seandainya akan kita kirim ke lab untuk dari kami, untuk yang dari kepolisian sendiri, kita sudah ada beberapa menanyakan baik itu kepada warga yang mengalami sakit dan juga tanyakan juga kepada warga yang sekitar, termasuk juga yang ini yang masak atau dan yang semuanya. Nah itu alhamdulillah sudah kita dapatkan informasi. Polisi masih menunggu hasil uji lab untuk mengetahui kandungan makanan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Hari pertama pelaksanaan PPDB di SMK Negeri Situraja Sumedang diwarnai dengan masalah jaringan internet. Akibatnya, panitia tak bisa melakukan pendaftaran secara online. Para pendaftar harus menunggu hingga lebih dari 4 jam. Hari pertama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMK Negeri Situraja Sumedang pada Senin pagi tidak berjalan mulus. Pasalnya, sejak pendaftaran dibuka mulai pukul 8 pagi, panitia PPDB mengalami kendala akibat buruknya jaringan internet. Menurut panitia PPDB, gangguan jaringan internet terjadi secara menyeluruh di semua sekolah di Sumedang. Panitia mengaku tak bisa berbuat banyak dan meminta para pendaftar menunggu hingga jaringan normal kembali. Belum bisa dibuka sekarang. Ya servernya itu lemot karena ya satu nasional Jawa Barat ya belum lagi. Nah ini kendala Pak yang otomatis kita udah sosialisasikan pendaftaran tanggal 3 dimulai sampai dengan tanggal 7 tahap pertama itu dimulai pukul 8. Nah sekarang udah pukul berapa sekarang? 11. Ini server masih loading ya, masih loading. Gangguan jaringan internet diduga terjadi karena banyaknya pengguna yang mengakses link pendaftaran. Problemnya susah akses apa memang oleh? Memang susah akses. Lagi diperbaiki dari pusat. Memang ini kan serentak gitu ya, jadi wajar memang di dalam IT itu kalau misalkan link tersebut memang dipakai oleh banyak user, memang sering terjadi bug atau error. Akibat gangguan jaringan internet, para orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya harus menunggu hingga 4 jam. Udah baru di scan berkas. Terus sekarang lagi apa nih nunggu apa? Lagi nunggu buat proses pendaftaran. Suruh nunggu dulu sampai siang. Berarti udah berapa jam nih? Udah 4 jam ya? Ada 4 jam. 4 jam. Selain kendala jaringan internet, pihak sekolah juga mengeluhkan waktu pelaksanaan PPDB yang berbarengan dengan jam belajar, sehingga menyita waktu para guru yang juga menjadi operator PPDB. Pihak sekolah berharap proses pelaksanaan PPDB dapat dievaluasi pihak terkait.
Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sementara itu, hari pertama pendaftaran PPDB jalur afirmasi dan zonasi tingkat SMK di Garut dipadati para pendaftar. Untuk membantu orang tua yang kesulitan mengakses, sekolah menyiapkan tenaga operator tambahan agar seluruh pendaftar bisa terakomodasi. Penerimaan peserta didik baru tingkat SMK di wilayah Jawa Barat sudah dimulai. Di Garut, pendaftaran PPDB membludak. Ratusan orang tua beserta anaknya berbondong-bondong mendatangi sekolah. Di antaranya SMK Negeri 2 Garut. Saat ini sekolah membuka jalur afirmasi yang merupakan jalur bagi penerimaan manfaat bantuan pemerintah. Untuk jalur ini hanya menerima 15% dari jumlah total 800 siswa berdasarkan kuota siswa yang diterima. Sejumlah orang tua mengaku sudah mengantre sejak pagi hari. Kalau daftar di rumah juga bisa ya? Bisa sih katanya, tapi lebih enak langsung gitu. Oh, lebih enak langsung di sini gitu. Oke, sejauh ini ada kendala nggak Bu? Enggak Pendaftaran? sih, lagi nunggu daftar aja. Oh, lagi nunggu daftar? Iya, belum daftar. Antrian berapa Bu? Antrian 96. Itu persyaratannya apa saja yang dibawa? Ini jalur KIP. Oh, KIP. Persyaratannya ya akte, KK, sama KTP. Sementara itu, sistem aplikasi PPDB yang digunakan secara serempak oleh seluruh sekolah se-Jawa Barat sempat mengalami kendala saat diakses melalui smartphone oleh orang tua para siswa. Mereka kemudian memilih mendatangi sekolah langsung untuk bisa mendaftarkan anaknya. Pihak sekolah sudah menyiapkan tenaga operator tambahan untuk membantu orang tua siswa yang mengalami kendala saat pendaftaran secara online. Apabila seleksi pertama itu gagal, masih bisa diperkenankan untuk mengikuti pendaftaran di tahap kedua, yaitu tanggal 24 sampai tanggal 28 nanti gelombang berikutnya ya. Jadi untuk gelombang berikutnya dari nilai raport akademik dan prestasi. Kan masyarakat berapa persenkah masyarakat Kabupaten Garut atau di manapun juga di Indonesia yang melek terhadap IT. Maka apabila mereka itu adalah gaptek, maka kita menyediakan personil untuk membantu, saya kira, untuk memudahkan mereka yang tidak paham. Yang penting anaknya terakomodir, bisa mendaftarkan diri di SMK 2, saya kira seperti itu. Jumlah kuota siswa SMK Negeri 2 Garut tahun ini mengalami penambahan. 2 rombongan pelajar atau rombel menjadi 26 rombel, di mana setiap rombel terdiri dari 36 siswa. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Sebanyak 295 calon jamaah haji asal Kabupaten Subang diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Kertajati. Mereka merupakan jamaah haji gelombang kedua yang tergabung dalam kloter 24. Pelepasan jamaah diwarnain isak tangis dari para pengantar. Jelang pelepasan jemaah haji gelombang kedua, petugas dari Kementerian Agama Subang kembali melakukan pemeriksaan dan pendataan koper para jemaah. Petugas masih menemukan adanya jemaah yang membawa benda tak lazim pada koper, seperti boneka, sandal anak kecil, hingga gayung plastik. Meski pada koper telah tertulis identitas dari para pemilik, namun pemberian tanda khusus dianggap bisa memudahkan pemilik agar tidak tertukar. Para jemaah kemudian dikumpulkan di Gedung Islamic Center Subang. Setelah mendapatkan pengarahan dari panitia, ratusan jemaah calon haji ini masuk ke bus untuk berangkat ke embarkasi Kertajati. Isak tangis keluarga pecah saat para jemaah haji hendak masuk bus. Sebagian jemaah calon haji sempat berpelukan dengan keluarga sebelum masuk bus. Sementara keluarga lainnya melepas dengan air mata. Jumlah jemaah haji asal Kabupaten Subang gelombang kedua kloter 24 embarkasi Majalengka berjumlah 295 jemaah. 109 diantaranya merupakan lansia. Tentu atas nama Subang ucapkan selamat, dan tentu yang paling utama kita bisa mendoakan semoga dalam perjalanannya diberikan kesehatan, kelancaran, dan bisa kembali lagi ke Indonesia menjadi haji dan mabrur. Pada tahun 2024 ini, jumlah jemaah haji asal Kabupaten Subang sebanyak 1.180 terbagi dalam 3 kloter. Mereka rata-rata harus menunggu 12 hingga 20 tahun untuk bisa berangkat haji. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.